YouTube channel. Nah, sesuai dengan di judul, kali ini aku bakal cerita pengalaman aku bisa masuk Unpad gitu. Jadi cerita awalnya itu sebenarnya aku tuh nggak tahu Unpad karena lingkungan SMA aku dulu itu setelah lulus tuh bakal masuknya itu ke daerah Wetan Jawa Tengah. Wetan Timur itu ya bukan Jawa Timur juga gitu. Wetan itu kayak Semarang, Jogja, Solo gitu. Pokoknya sebelah sananya Jawa Tengah gitu. Nah, dulu tuh cuma terkenalnya dengan 3 wilayah ini gitu ya. Aku pikirannya aku pengen masuk Undip karena Undip itu dulu kakak aku ada di situ. Jadi aku pengen masuk situ keperawatan gitu. Nggak tahu keperawatan kenapa aku bisa milih keperawatan gitu. Kan biasanya anak kecil kalau ditanya pengen dokter, kalau nggak apa gitu ya. Nah, aku tuh ada apa lewat? Aku tuh pengennya keperawatan gitu. Kayaknya seneng aja gitu bersosialisasi dengan banyak orang, ketemu sama orang-orang baru gitu. Terus akhirnya kayak oh ya udah oke gitu. Dan sebelumnya aku punya teman sebelum aku lulus ada teman aku, dia tuh udah kuliah tapi di Stikes Semarang. Nah terus orang-orang juga pada ngomong kalau misalkan kesehatan mending di Stikes aja soalnya lebih banyak prakteknya katanya begitu. Terus kayak iya ya gitu, enak gitu. Nah akhirnya aku coba daftar. Singkat cerita udah lulus nih ya, udah lulus. Gak jadi, maksudnya mengikiskan harapan ingin di Undip gitu. Aku milih Stikes Semarang gitu. Aku milih Stikes Semarang 2 kali aku tes dan hasilnya enggak lulus. Kenapa? Gagal karena di situ ada persyaratan yang mengharuskan menggunakan tinggi badan gitu. Gak terlalu ngeh di tes pertama, di tes kedua aku baru ngeh kalau misalkan itu ada tinggi badan dan harus 155 minimal. Karena aku terlalu tinggi jadi aku nggak bisa masuk situ gitu. Terus kayak ya udahlah, hopeless dong gitu. Dan tes tikes ini sebelum SBM gitu, jadi masih ada SBM dan orang-orang di sekitar itu pada nyemangatin aku, jadi kayak yuk jangan patah semangat gitu, masih ada SBM kok gitu. Terus abis itu ada ayang bebek juga yang nyemangatin aku, terutama orang tua sih. Orang tua masih kayak ayo semangat gitu. Akhirnya aku daftarlah SBM. Nah pas SBM ini aku tuh cuma milih 2 universitas. Yang pertama tuh ada UNS. Aku udah nggak ngerti aku mau milih apa. Aku udah hopeless banget sama keperawatan, jadi aku nggak mungkin milih keperawatan ya. Jadi di UNS ini aku ambil agribisnis, gak ada pikiran apapun, aku nggak ngerti agribisnis itu apa, pilih aja udah. Dan yang kedua aku milih Undip nih, Undip ahli gizi gitu. Nah udah 2 doang. Terus pas daftar online tuh kan ada 3 pilihan SBM, kamu tuh mau di universitas mana aja gitu. Terus kebetulan aku daftarnya di rumah temen aku nggak tahu kenapa aku dulu bisa daftar di sana gitu, bareng-bareng sama teman-teman aku gitu. Dan ada temen aku orang Bogor dia tuh, nah kan Jawa Barat kan, dia ngomong lu cuma milih 2 gitu. Iya kata aku, sayang tahu satu lagi gitu. Nah satu lagi tuh aku nggak tahu aku tuh mau di mana. Aku mikir gitu kan, nggak tau lah, aku bilang ya udah pilih aja universitas yang asal weh, dibilang gitu. Oh ya udah kenapa enggak gitu kan. Aku milih nih, aku scroll, nemulah Universitas Pajajaran Keperawatan. Nah ada ilmu keperawatan, terus ada keperawatan PSDKU Garut, keperawatan PSDKU Pangandaran. Nggak tahu kenapa aku ngeklik aja Pangandaran gitu, nggak ada pikiran apa-apa. Aku mikirnya oh mungkin nanti aku studi banding atau enggak aku mainnya tuh ke Pangandaran. Dari kecil aku belum pernah ke Pangandaran, jadi aku cuma pikirnya itu, dan ya itu pun kalau keterima, aku mikir gitu kan. Singkat cerita SBM lah, SBM kita nunggu hasil. Terus habis itu 1 hari sebelum pengumuman SBM aku tuh mimpi aku keterima di universitas yang memang sebelumnya nggak aku inginkan atau nggak aku tulis lah di wishlist aku pengen di universitas mana gitu. Nah terus pas pengumumannya yang ngebuka hasilnya tuh bukan aku tapi teman aku, dan teman aku ngomong Ami selamat ya kamu keterima di Universitas Pajajaran gitu, PSDKU Pangandaran gitu. Oh iya, aku kan masih bingung. Berarti bener dong mimpi aku, karena kan aku mimpinya aku keterima di universitas yang memang gak aku inginin sebelumnya atau gak ada di wishlist aku gitu. Terus habis itu aku ngomong ke kakak aku, kak aku keterima di sini gitu. Kata kakak aku, wah hebat ya lu bisa keterima di
Unpad gitu. Terus kok Pangandaran dibilang gitu. Aku bilang nggak tahu katanya. Terus habis itu daftar ulang aku daftar ulangnya karena aku milih Pangandaran, aku daftar ulang di Pangandaran gitu. Ke Pangandaran lah naik bis ya kan sama kakak aku doang karena waktu itu ibu aku masih di luar negeri. Ya untuk bekerja gitu. Terus habis itu sama kakak aku bawa koper gitu, kita nggak tahu Pangandaran sama sekali, kita juga nggak bawa transportasi ya kan. Naik bis 2 kali, pokoknya inget banget. Terus sampai di Pangandaran kita tuh nggak tahu mau kemana, mau dari penginapan dari kampus, padahal kampusnya tuh di kota loh. Waktu itu ke hotel tuh kan butuh kendaraan, kita nggak tahu angkotnya jalannya dari mana, pokoknya kayak ya begitulah gitu kan. Terus habis itu daftar ulang di situ ya dibilangin gitu kalau misalkan ini tetap Unpad tapi PSDKU gitu. PSDKU apa sih? Program studi di luar kampus utama gitu. Jadi kita kuliahnya nggak di kampus yang utama. Ya aku tuh kayak ya udahlah gitu ya. Kayak ya udah gitu. Cuma tuh karena dulu mikirnya kayak kampusnya masih kayak SD, masih bangunan SD nih, kampusnya kayak gini nih. Nah kampusnya masih kayak gitu, aku tuh kayak ini universitas bukan sih, soalnya universitas yang aku pikirin dari dulu itu ya universitas yang bangunannya gede, terus banyak fakultas-fakultas gitu, sedangkan ini tuh cuma bagian sebaris aja SD, apa sih, bekas SD gitu katanya. Terus aku masih kayak malu dong ya nggak sih, kayak gitu dulu tuh masih kayak gitu. Terus sama kakak aku dibilang nggak apa-apa dek, mau dimanapun yang penting Unpad, dibilang gitu. Lagian kamu kan tetap Unpad di sini tuh, ya cuma kamu nggak di Unpadnya tapi ini tetap Unpad gitu ya, disemangatin gitu sama kakak aku gitu. Terus aku akhirnya kayak ya udahlah gitu, ya udah jalanin aja gitu. Terus nemu teman, nah karena mungkin kita tuh bertahan karena teman gitu, teman yang nyemangatin kita, jadi it's okay gitu. Jadi makin betah. Terus ya gitulah, lama di PSDKU gitu. Dan sekarang PSDKU udah pindah ke Cintaratu, dimana itu tuh udah nggak di titik kota lagi, titik kotanya Pangandaran, tapi itu sudah rada masuk ke pemukiman warga gitu. Dan kampusnya itu ada di atas bukit gitu. Jadi kalau misalkan ke sana tuh harus naikin dulu jalan yang terjal karena jalanannya tuh belum bagus gitu. Itu cerita aku kenapa aku bisa masuk Unpad gitu ya, PSDKU Pangandaran gitu. Untuk penerimaan, kalian mungkin nanya ya, kenapa sih malu apa enggak? Awalnya kayak karena teman-teman aku tuh pas nanya kamu kuliah di mana ya kan, pas lagi reunian, aku kuliah di PSDKU Unpad Pangandaran. Emang Pangandaran ada universitas kan itu ya, yang ngebuat kita tuh kayak down gitu, kayak iya ya nggak dikenal gitu kan. Padahal itu mah dulu pemikiran dulu. Padahal kalau sekarang bodo amat, yang penting kuliah dan yang penting aku Unpad gitu kan. Jadi udah nggak ada pikiran itu lagi gitu. Itu mah dulu gitu, sempet mikir kayak gitu, sempat mikir kayak mau pindah aja gitu karena jauh banget dari Banjar dan harus 2 kali naik transportasi, karena transportasi yang langsung ke Pangandaran tuh ada di Purwokerto, dari Banjar tuh nggak ada gitu kan. Nah terus selalu ngebayangin coba kalau aku di Bandung gitu, pasti sekali gitu. Tapi kan ya udahlah, pikiran zaman dulu gitu ya, karena aku ada teman gitu, ada teman di situ yang emang kita tuh sama-sama nguatin dan ternyata kita tuh mikir sama gitu. Ya ada rasa kayak ya kenapa di PSDKU gitu. Cuma ya udah sih gitu, lagi di PSDKU juga kalau menurut aku adalah kuliah sambil KKN gitu kan. Aku pinginnya yang selalu bersosialisasi sama warga gitu. Mungkin Allah mengabulkannya dari sekarang gitu ya di PSDKU, karena kita di pemukiman warga, kita sering banget dikasih tugas buat langsung terjun ke masyarakat walaupun itu tuh bukan KKN. Jadi kita udah kuliah sambil KKN dari semester 1. Itu adalah banyak mata kuliah yang memang mengharuskan kita terjun ke warga gitu, ke RT, ke RW. Jadi seru gitu. Terus habis itu, dan sedihnya sekarang aku KKN-nya harus online. Oke, nggak apa-apa. Walaupun kayak ngelihat yang lain, aduh seneng ya KKN-nya online, offline. Tapi ya udahlah, kita mau masing-masing gitu. Jangan pengen kayak orang lain terus, nanti jatuhnya kita nggak semangat. Gitu, skip. Kemana-mana ya ceritanya. Suka gitu, melebar gitu.
Nah, kampusnya tuh udah pindah ke Cinta Ratu gitu. Nanti kapan-kapan kalau aku ke Pangandaran, aku ajak kalian buat room tour kampus yang sekarang. Di mini apa sih? Mini apa sih yang gambar nantinya tuh bakal banyak. Kampusnya kan sekarang baru jadi satu. Itulah pokoknya namanya miniatur kampus. Itu tuh bagus banget, bakal nanti ada kolam renangnya, ya begitulah gitu. Dan kita tuh bakal ada jajaran kayak kantor-kantor kabupaten, kayak kantor kayak gitulah, kantor-kantor kabupaten. Aku nggak tahu apa gitu, tapi udah mulai dibangun gitu. Dan ya udah terima aja gitu sampai sekarang. Lagian kita memang, aku ngerasanya aku Unpad tuh ya kalau misalkan dosen nggak bisa ke Pangandaran, kita yang kesana gitu. Dan Pangandaran tuh selalu difasilitasin dengan bis Unpad gitu. Terus di sana juga disediain sama asrama. Jadi kita tuh kalau misalkan emang bukan Unpad ya kita bakal ditelantarin, mereka nggak bakal ngurusin kita kayak asrama atau fasilitas mobilisasi gitu. Kita tuh nggak bakal dikasih itu gitu. Kalau misalkan kita bukan Unpad ya buat apa ya nggak sih? Nah kita tuh di Jatinangor juga kuliahnya bareng, praktikumnya kayak gitu. Enggak sih, sesi gitu, sesi emang Pangandaran gitu. Tapi online ini, dari online aku lebih ngerasa kalau misalkan emang aku Unpad, bener-bener meyakinkan aku tuh Unpad. Dan emang dari dulu mah Unpad gitu ya. Cuma pikiran kita aja yang kemana-mana gitu. Nah, terus abis itu aku mau cerita apa ya, lupa. Jadi gitu ya buat teman-teman, buat yang udah keterima SBM, semangat. Yang belum, jangan bersedih. Mungkin jalan kalian bukan tahun ini, tahun depan gitu, atau enggak kalian memang diharuskan untuk mencari nafkah terlebih dahulu buat nanti siapa tahu kalian bisa kuliah dengan biaya kalian sendiri. Itu akan lebih ngena gitu ya, kalian kuliah pakai uang kalian sendiri gitu. Jadi jangan sedih, rezeki itu udah ada yang ngatur, semuanya tuh udah ada yang ngatur gitu. Kalau misalkan sekarang belum rezeki kalian, nggak apa-apa, nggak usah sedih gitu. Dan buat kalian yang emang nggak keterima di universitas yang kalian pinginin, nggak usah sedih juga gitu. Kita nggak perlu ngelawan takdir kita. Mungkin aku mikir gini, oh mungkin emang takdir aku udah ada di PSDKU ini gitu. Kalau misalkan kalian ngelawan, kaliannya yang sakit gitu. Karena kan ini udah takdir ya, terima aja. Mungkin ada jalan baik dengan kita kuliah di sini gitu. Aku ngerasa banget kok, karena di PSDKU itu kan cuma ada 5 prodi ya, perikanan, peternakan, keperawatan, ilkom, sama admis. Jadi kita tuh cuma dikit, terus satu kelasnya itu nggak yang sampai ratusan kayak di universitas umumnya gitu. Kita tuh cuma satu kelas tuh 34, 38 udah gitu doang gitu. Jadi emang kekeluargaan kita tuh erat. Maksudnya dengar dari cerita teman-teman yang lain katanya nggak kenal, bahkan satu FK pun satu angkatan dia bisa nggak kenal gitu karena saking banyaknya gitu. Nah di PSDKU ini kita itu bisa saling kenal gitu, dan organisasi itu malah yang membutuhkan kita gitu. Jadi buat pengalaman soft skill-nya untuk berorganisasi juga gampang banget gitu daripada di universitas yang biasanya gitu. Jadi emang itu keuntungannya mungkin ya gitu. Jadi pasti ada keuntungannya gitu kita di universitas mana. Jangan gengsi, buat apa gengsi? Yang penting kalian semangat aja gitu. Mau dimanapun kalian kuliah, ya pasti di situ adalah hikmahnya gitu. Di situ pasti adalah ilmu yang bisa kalian petik gitu. Nggak usah gengsi buat sama orang, ngapain ngedengerin omongan orang gitu. Ya yang tahu kan kalian, buktiin aja dengan kalian tuh bisa gitu. Kalian tuh ya bisa menunjukkan diri kalian walaupun kalian itu bukan di universitas ternama gitu. Nggak apa-apa gitu. Mungkin rezeki kalian bukan di kuliahan, tapi insya Allah di pekerjaan nanti bakal dimudahin karena skill kalian udah bisa misal, atau apapun itu bakal ada jalannya. Jadi pesan aku, jangan sedih kalau misalkan kalian belum keterima di universitas yang kalian gak inginin gitu ya. Jangan hopeless, cari teman yang emang jangan toksik. Temennya tuh jangan toksik yang kayak iya ya gue pengen keluar nih dari universitas ini karena gak terkenal. Jangan kayak gitu. Carilah yang emang saling nyemangatin gitu, buat kayak udah bertahan. Kasihan orang tua kita yang udah membiayai kita. Ya Allah cepet banget. Gitu. Pokoknya kalian harus ingat orang tua kalau misalkan kalian mau bertindak apapun. Mau SBM boleh, kalau misalkan kalian keterima mau pindah, kalian harus memikirkan juga itu butuh finansial juga kan untuk pindah ke universitas gitu. Kalian mampu apa enggak, jangan memaksakan, apalagi memaksakan orang tua gitu buat kayak aku harus di universitas ini, aku malu. No, nggak boleh mikir kayak gitu ya. Pokoknya semangat kuliahnya, semangat yang belum bisa kuliah tahun ini, semangat dulu buat usahanya. Pokoknya apapun kalian, siapapun kalian,
kuliah itu tidak memandang kalian tuh siapa, yang penting ya udah dari rezeki aja gitu, udah rezekinya apa belum, kalau belum juga ya udah jangan sedih. Saran aku mah jangan sedih, jangan terlalu putus asa, tetap semangat, jalani aja hidup ini dengan ambil hikmahnya gitu. Semua itu pasti ada hikmahnya, gak semua yang kita mau itu bisa kita dapetin ya gitu, gak semua yang kita mau bisa kita dapetin, kita harus tetapin itu pun buat aku juga ya, karena aku juga masih belajar buat menjadi yang ya kadang tuh aku pengen ini tapi gak kedapetan, pasti kan masih ada sedihnya gitu. Jadi buat kalian tetap semangat gitu loh cerita aku masuk Unpad. Melebar gak sih? Aku nggak tahu, kalau cerita takut melebar kemana-mana, jadi kayak kalian tuh ngedengerinnya jadi pusing gitu, apalagi aku tuh nggak bisa ngomongnya ini lambat gitu kan ya, jadi aku pengen nggak bisa, terus hobi aku juga cerita gitu, kayak storytelling gitu. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya, jangan lupa tonton